bangsa, selamat datang di podcast Visualisasi Bangsa. Saya Hera Angelita Trisna Amelia dari Bapperida Kabupaten Oku Timur, tempat di mana mimpi-mimpi tentang kota dan negara dirancang di atas kertas. Tapi hari ini kita tidak akan bicara soal angka makro atau statistik. Hari ini kita bicara soal rasa bangga menjadi Indonesia dari sudut pandang mereka yang bekerja di balik layar pelayan publik. Sudah hadir bersama saya Sri Kandi hebat dari berbagai instansi. Kami persilakan untuk memperkenalkan diri ya. Halo Kak, perkenalkan, nama saya Ruth Jennifer Alfianita Manulang dari bagian hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Oku Timur. Halo Kak, kenalin aku Yesi Handayani dari Diskominfo Kabupaten Oku Timur. Halo Kak, nama saya Azara Arbelia dari Labkesda Kabupaten Oku Timur. Halo Kak Hera dan rekan-rekan semuanya, perkenalkan, nama aku Fenty Wiranti dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Oku Timur. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik Kak. Luar Baik biasa Kak. Kak. Sebagai perencana di Bapperida, visualisasi bangsa bagi saya adalah melihat sebuah daerah yang tertata, di mana setiap kebijakan tepat sasaran. Kalau menurut Kak Jennifer, yang setiap hari bergelut dengan kata-kata dalam peraturan daerah, gimana sih cara kakak memvisualisasikan bangsa ini? Baik Kak, bagi saya visualisasi bangsa itu adalah keadilan yang tertulis. Mungkin bagi orang awam, draft peraturan itu sangat membosankan. Tetapi di setiap pasal demi pasal yang kami buat, yang kami rancang, ada upaya untuk melindungi hak warga negara itu sendiri. Jadi, bangga bernegara bagi saya adalah saat aturan yang kita susun bisa menciptakan ketertiban dan rasa aman bagi seluruh masyarakat Indonesia itu sendiri. Oke, menarik nih. Kak Jennifer tadi sempat membahas tentang rasa aman ya. Kalau saya sendiri di Dinas Pemadam Kebakaran itu memvisualisasikannya dengan slogan satu jiwa untuk kemanusiaan. Seperti contoh nih, kalau ada terjadi kebakaran, kita tidak mempertanyakan suku atau agama dari korban yang terjebak api. Yang kami tahu ada warga Indonesia yang harus diselamatkan. Nah, itulah wajah asli bangsa Indonesia, yaitu saling tolong-menolong. Luar biasa, setelah dari sisi kemanusiaan, kita bergeser ke sisi teknologi. Pada era digital ini, sering banget kita terpapar berita negatif soal negara sendiri di media sosial. Gimana cara Kak Yesi tetap bangga sebagai anak bangsa? Iya, bener banget. Memang tantangannya besar, apalagi di media sosial banyak narasi negatif ya. Tapi di Diskominfo kita belajar melihat Indonesia lewat cara kita bercerita. Tugas kita memastikan informasi yang sampai ke publik itu benar, berimbang dan membangun. Bagi saya, bangga berbangsa berarti ikut menghadirkan ruang digital yang sehat dan mencerdaskan. Menyambung soal kedaulatan, visualisasi bangsa buat saya adalah ketahanan. Ingat saat pandemi, di laboratorium kami berjuang mendeteksi virus demi keselamatan jutaan orang. Cinta tanah air itu bukan cuma soal upacara, tapi soal memastikan setiap tetes darah dan sampel yang kami periksa bisa menyelamatkan satu nyawa anak bangsa. Ternyata cinta tanah air itu sangat teknis ya. Ada di peraturan, ada di ujung selang pemadam, ada di laboratorium, bahkan ada di media sosial. Sekarang, kalau kita bicara kampanye bangga berbangsa, apa satu aksi nyata yang bisa kita tularkan ke pendengar? Kalau menurut saya sih Kak ya, mulai dari disiplin diri. Contohnya kalau misal terjadi kebakaran, ada mobil pemadam yang lewat, salah satu bentuk cinta tanah air yang paling sederhana adalah memberi ruang untuk keselamatan kita bersama. Kalau menurut saya, jadilah warga negara yang melek hukum. Patuhi aturan bukan karena takut denda atau takut sanksi, tetapi karena kita sadar aturan itu menjaga rumah besar kita bernama Indonesia yang tetap berdiri. Maka dari itu, jaga kesehatan diri dan lingkungan. Bangsa yang besar adalah bangsa yang sehat. Kita nggak bisa membangun negeri kalau visi kita lemah. Ya, mulai dari hal yang sederhana, bijak bermedia sosial, tampilkan Indonesia yang ramah dan berprestasi, bukan yang penuh hujatan. Jadikan ruang digital sebagai etalase budaya, karya, dan hal-hal baik tentang negeri kita, bukan tempat untuk menyebarkan hoax.
Luar biasa diskusi kita hari ini. Saya menyimpulkan satu hal. Kita adalah perencana bagi masa depan kita sendiri. Saya di Baperida merencanakan kotanya, Kak Jennifer merancang aturannya, Kak Fenty menjaga keamanannya, Kak Azara menjaga kesehatannya, dan dari Kak Yesi untuk membangun koneksinya. Sebelum berakhir, mari kita ucapkan jargon kebanggaan kita bersama. Saya mulai ya. Bangga berbangsa, bangga bernegara, Indonesia, rumah Indonesia, kita Ya, rumah bersama. kita bersama. bersama. Saya dari Baperida dan rekan-rekan hebat hari ini pamit undur diri. Teruslah berkarya karena sekecil apapun peranmu, kamu adalah bagian dari visualisasi besar bangsa ini. Sampai jumpa. Sampai jumpa.